وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Kepada Bapak Kepala Madrasah MTS Maharif NU 13 yang kami hormati, kepada Bapak Haji Muhammad Fauzin MAG MPD selaku narasumber workshop implementasi kurikulum merdeka IKM Madrasah Sanawiyah Ma'arif NU 13 tahun pelajaran 2023-2024 yang kami hormati, lalu kepada karyawan dan karyawati MTS Maharif NU 13. Marilah kita senantiasa menjaga puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita sudah meluangkan waktu untuk melaksanakan workshop IKM 2023-2024. Maka dari itu mari kita memanjatkan dengan kalimat tauhid alhamdulillah. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, setelah dipandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Muhammad Fauzin MAG MPD, yang kami hormati Bapak Ibu guru dan karyawan. Sebelumnya marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dengan tidak ada halangan dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan program dan kebijakan Merdeka Belajar. Tugas guru salah satunya adalah mengenal ilmu. Untuk itu guru harus senantiasa mendidik ilmunya sesuai perkembangan dan kebutuhan yang berkembang di masyarakat. Sedangkan perkembangan di bidang pendidikan saat ini adalah tentang kurikulum Merdeka Belajar. Guru harus tahu sejak dini, sehingga kita diminta untuk melaksanakan kebijakan tersebut harus siap secara ilmu, mental, perangkat, penilaian, dan sebagainya. Yang perlu kita lihat, pertama, kurikulum merupakan roh pendidikan, alat yang sangat penting bagi keberhasilan pendidikan. Kedua, kurikulum bersifat dinamis yang siap mengalami perubahan mengiringi perubahan global dan mengikuti perkembangan. Maka juga kata beliau Bapak Muhammad Fauzin itu, kita tidak boleh kaget gumunan kalian dilari. Jadi kita siap setiap saat dalam ada perubahan. Kami persilahkan nanti diikuti dengan sesama sampai
workshop ini atau sampai selesai. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Sholatan tusbahu lana biha ridha wa tasir wa tuqlaqu biha 'anna waqtas wa ta'sir wa taqulu lana waliya nasira ya rahman. Semangat Bapak Ibu. Mana semangatmu? Ini semangatku. Luar biasa kompak Pak, luar biasa. Tepuk tangan guru-guru yang luar biasa. Ini berarti sudah biasa. Yang belum menyesuaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Pakar Kurikulum, ini untuk madrasah mulai tahun ini di MTS Ma'arif Gerabak 3 Gerabak ini sudah menyelesaikan, sudah menyiapkan untuk implementasi kurikulum Merdeka. Tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, Kepala Madrasah, kita mengadaptasikan, kita melakukan dan kita mengikuti kebijakan yang telah ditentukannya. Orang yang sukses, sekolah yang sukses, madrasah yang sukses adalah bukan sekolah madrasah yang mungkin tempatnya tinggi dan sebagainya, atau mungkin dari guru-guru yang luar biasa, tetapi yang mampu mengadaptasi sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Tepuk tangan untuk MTS. Dalam hal ini Bapak Ibu, target kita tujuannya nanti Bapak Ibu punya kurikulum operasional madrasah. Yang kedua, Bapak Ibu memiliki TPATP sekaligus modul ajar. Nah, modul ajar untuk kurikulum Merdeka. Dan yang ketiga, Bapak Ibu punya P5 dan PPRA berkaitan dengan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatal lil Alamin. Ini nanti sampai itu produk kita, dan nanti Bapak Ibu mau cepat atau sedang atau lambat tergantung Bapak Ibu dalam mengaksesnya. Karena targetnya itu produk, jadi Bapak Ibu tadi disampaikan oleh Bapak Wakil Kurikulum, nanti produknya dalam bentuk yang sudah kita ketik bersama, kita adaptasikan bersama-sama, dan Bapak Ibu bisa sekaligus dikembangkan dan diimplementasikan. Itu Bapak Ibu ya. Halo. Tetap semangat Bapak Ibu. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Bapak Ibu, tahapan awal review apa yang telah disampaikan kemarin. Ini trailer termasuknya Pak Kepala dan Pak Kurikulum. Ya, kalau tidak menyampaikan Bapak Ibu, itu tanggung jawab kemarin per guru dan ma'arif. Telah dilatih bersama-sama dan bersama di hotel Borobudur, itu disampaikan di madrasahnya. Ada yang disampaikan filenya, ada yang disampaikan kemarin latihan ini. Apa pelajaran apa? Lancar Jaya. Lagi bersih, kemudian baru pementasan. Itu langkah-langkahnya. Berarti langkah-langkah yang dibuat.
ada langkah secara keseluruhan, ada aktivitas ketika pelaksanaan P5. Ada langkah secara keseluruhan, mulai dari membentuk tim, ya itu langkah keseluruhan. Ada juga aktivitas ketika sudah dibuat modul ajarnya, aktivitas pertama apa, kedua apa, ketiga apa. Ada refleksi, ada aksi. Pembelasan secara masif banget. Berarti nanggon kini dikit, nanggon diskusi. Sebelum ke diskusi, pembentukan dikit. Pembentukan panitia. Ya. Jadi ini dari sebelum diskusi pementasan. Pembentukan. Tidak akan menyampaikan hasil dari kerja pada siang hari ini. Sebelumnya tapi ini hanya mohon maaf istilahnya ini Pak belum kom secara jadi Pak ya. Yeah. Artinya kita masih membandingkan antara yang dengan yang tadi dari MTS dan kurikulum yang kemarin kita padukan. Artinya mungkin ada yang atas bawah, masih ada yang saya warna kuning dan sebagainya. Nanti kita dimodifikasi. Oke, siap. Ya, terima kasih. Ini mulai dari halaman judul kom ya. Ini nanti sudah, terus rekomendasi ini berarti nanti ke atas nama pengawas gitu. Jadi nanti sebelum kita ke Kemenak berarti nanti harus diverifikasi oleh pengawas terlebih dahulu. Nah, setelah itu nanti ini ada pengesahan gitu, tapi ini belum direvisi nanti karena ini komnya nanti dari Kementerian Agama Kabupaten Magelang. Gitu. Terus untuk selanjutnya kata pengantar ini saya kira sudah nanti kali ini. Nah, daftar isi mulai dari apa? Pendahuluan, berarti ini karakteristik madrasah tadi sedikit sudah kita sesuaikan dengan madrasah kita. Visi misi ini masih menggunakan yang kemarin. Nanti kalau ada yang perlu disesuaikan kita revisi, direview sesuai dengan apa yang menjadi tantangan pada saat ini. Kita lihat pada pendahuluan, ini pendahuluan saya kira nanti karakteristik sudah. Apa karakteristiknya apa? Karakteristiknya yang ada di sini bahwa kalau ini secara umum ini Pak, yang bawah ini Pak, yang tadi kan ada siswa, guru dan lingkungan tadi Pak. Iya, tadi yang ini. Kita lebih ke yang ini Pak, profil MTS ya. Jadi mulai berdiri tahun berapa ini 2022. Terus salah satu dari 4 madrasah 2002 ya Pak. 2002 ini Pak bukan salah kita. Ini salah ketik Mas Adi dan operator ini. 2002 ini ya. Salah satu dari 4 madrasah sanawiyah swasta di Kecamatan Babang ya. Menempati luas tanah ini tadi berapa tik sudah di kan belum Pak Adi tadi. Pak Ansor 3.000 atau 4.000 sekitar ya. Iya itu terus terletak di desa veteran sama berapa ini. Nah ini yang paling penting ini tadi literat ya, berarti literasi ya. Jadi harapannya literasi. Terus terang untuk perpus ini masih perlu perlu ruang yang memang khusus perpus dan istilahnya bukunya yang perlu juga referensi perlu diambil. Terus untuk konteks budaya ini berarti mana tadi ini setelahnya berarti nanti mulai tahun ini kita tata untuk mendukung nanti ke tahun ke depan. Jadi kita rencanakan mulai dari perencanaan awal sampai nanti harapannya tahun depan dengan adanya kurikulum merdeka nanti bisa menyiapkan benar-benar kelas unggulan yang sudah fix sesuai dengan harapan kita semuanya. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Kalau ada kekurangan tentunya banyak kurangnya ini Pak. Belum sempurna, yang jelas masih banyak kurang. Demikian yang dapat kita sampaikan. Sekali lagi mohon maaf. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. P2 RA ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Untuk yang pertama, dari awal Bapak sudah menyampaikan bahwa P5 itu berkaitan dengan berakhlakul kalimah, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbhinneka tunggal ika, mandiri, kemudian kreatif, gotong royong, berpikir kritis. Ketika kita melihat latar belakang dari
Melihat dari latar belakang lingkungan siswa-siswi kami dan juga potensi anak didik kami di MTS, kita mengambil salah satunya kesenian. Kemarin kita sudah melihat potensi anak ada yang berhubungan dengan kesenian. Kita ambil salah satu contoh. Berkaitan dengan seni tari yang kemarin sudah kita tunjukkan juga, yaitu salah satunya topeng ireng. Kita tahu bahwa topeng ireng itu kan berasal dari salah satu daerah di Indonesia, yaitu di Dayak. Ya. Tapi kita bisa menampilkan di daerah kita di Jawa. Nah, di sini bisa dikaitkan dengan unsur kebinekaan, walaupun yang mengikuti seni tarinya itu tidak berbagai daerah, anak-anaknya satu daerah tapi bisa menampilkan salah satu daerah yang ada di Indonesia. Masih ada unsur kebinekaan, kemudian gotong royong. Dengan gotong royong berarti anak-anak bisa bersatu padu untuk menampilkan budaya. Kemudian mengapa kita mengambil sebuah topeng ireng untuk jadi modul P5 RA P5 P2 RA. Kalau kan aslinya gitu yang paham. Jadi karena ya, melihat dari yang kemarin itu kan banyak siswa, banyak anak yang suka terhadap, banyak anak yang berminat terhadap yang namanya seni topeng ireng gitu. Topeng ireng. Tidak akan menyampaikan hasil dari kerja pada siang hari ini. Sebelumnya tapi ini hanya, mohon maaf, istilahnya ini Pak belum kom secara jadi Pak ya. Artinya kita masih membandingkan antara yang dengan yang tadi dari MTS dan kurikulum yang kemarin kita padukan. Artinya mungkin ada yang atas bawah, masih ada yang saya warna kuning dan sebagainya. Nanti kita dimodifikasi. Oke, siap. Terima kasih. Ini mulai dari halaman judul komnya. Ini nanti sudah, terus rekomendasi ini berarti nanti ke atas nama pengawas gitu. Jadi nanti sebelum kita ke Kemenak berarti nanti harus diverifikasi oleh pengawas terlebih dahulu. Nah, setelah itu nanti ini ada pengesahan gitu, tapi ini belum direvisi nanti karena ini kopnya nanti dari Kementerian Agama Kabupaten Magelang. Gitu. Terus untuk selanjutnya kata pengantar ini saya kira sudah nanti kali ini. Nah, daftar isi mulai dari apa? Pendahuluan, dan ini karakteristik madrasah tadi sedikit sudah kita sesuaikan dengan madrasah kita. Visi misi ini masih menggunakan yang kemarin. Nanti kalau ada yang perlu disesuaikan kita revisi, direview sesuai dengan apa yang menjadi tantangan pada saat ini. Kita lihat pada pendahuluan, ini pendahuluan saya kira nanti karakteristik sudah. Apa karakteristiknya apa? Karakteristiknya yang ada di sini bahwa kalau ini secara umum ini Pak, yang bawah ini Pak, yang tadi kan ada siswa, guru dan lingkungan tadi Pak. Iya, tadi yang ini. Kita lebih ke yang ini Pak, profil MTS ya. Jadi mulai berdiri tahun berapa ini? 2022. Terus salah satu dari 4 madrasah 2002 ya, Pak. 2002 ini Pak, bukan salah ketik tadi. Ini salah ketik Mas Adi dan operator ini. 2002 ini ya. Salah satu dari 4 madrasah sanawiyah swasta di Kecamatan Dabang ya. Menempati luas tanah ini tadi berapa sudah kan belum Pak Adi tadi. Pak Ansor 3.000 atau 4.000 sekitar ya. Iya itu terus terletak di desa veteran sama berapa kalau ini. Nah ini yang paling penting ini
ini tadi literat ya, berarti literasi ya. Jadi harapannya literasi. Terus terang untuk perpus ini masih perlu apa ya? Perlu ruang yang memang khusus perpus dan istilahnya bukunya yang perlu juga untuk referensi perlu diambil. Terus untuk konteks budaya ini berarti mana tadi itu Setelahnya berarti nanti mulai tahun ini kita tata untuk mendukung nanti ke tahun ke depan. Jadi kita rencanakan mulai dari perencanaan awal sampai nanti harapannya tahun depan dengan adanya kurikulum merdeka nanti bisa menyiapkan benar-benar kelas unggulan yang sudah fix sesuai dengan harapan kita sebenarnya. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Kalau ada kekurangan tentunya banyak kurangnya ini Pak. Belum sempurna, yang jelas masih banyak kurang. Demikian yang dapat kita sampaikan. Sekali lagi mohon maaf. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. P2 RA ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Untuk yang pertama, dari awal Bapak sudah menyampaikan bahwa P5 itu berkaitan dengan berakhlakul kalimah, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbhinneka tunggal ika, mandiri, kemudian kreatif, gotong royong, berpikir kritis. Ketika kita melihat latar belakang dari latar belakang lingkungan siswa-siswi kami dan juga potensi anak didik kami di MTS, kita mengambil salah satunya kesenian. Kemarin kita sudah melihat potensi anak ada yang berhubungan dengan kesenian. Kita ambil salah satu contoh. Berkaitan dengan seni tari yang kemarin sudah kita tunjukkan juga, yaitu salah satunya topeng ireng. Kita tahu bahwa topeng ireng itu kan berasal dari salah satu daerah di Indonesia, yaitu di Dayak. Ya. Tapi kita bisa menampilkan di daerah kita di Jawa. Nah, di sini bisa dikaitkan dengan unsur kebhinekaan, walaupun yang mengikuti seni tarinya itu tidak berbagai daerah, anak-anaknya satu daerah tapi bisa menampilkan salah satu daerah yang ada di Indonesia. Masih ada unsur kebhinekaan, kemudian gotong royong. Dengan gotong royong berarti anak-anak bisa bersatu padu untuk menampilkan budaya. Kemudian mengapa kita mengambil sebuah topeng ireng untuk jadi modul P5 RA, P5 P2 RA. Kalau kan aslinya gitu yang paham. Jadi karena ya, melihat dari yang kemarin itu kan banyak siswa, banyak anak yang suka terhadap, banyak anak yang berminat terhadap yang namanya seni topeng ireng gitu. Topeng ireng. Sudah sore di sini tadi kami berkelompok merumpi di sana untuk membahas sebuah modul ajar, dan di sini saya mengambil untuk mata pelajaran bahasa Inggris ya. Dan beberapa modul itu yang pertama itu pasti ada tujuannya, dan beberapa tujuannya ada 1, 2, 3, 4 dan 5 itu tujuannya. Terus kemudian setelah tujuannya ada, tentunya kita akan membuat dalam tujuan pembelajaran di chapter pertama ini dalam materi pembelajaran bahasa Inggris yaitu Introduce Yourself the Other. Jadi kita memperkenalkan diri di dalam diri kita kepada orang lain. Nah, ini adalah pembelajaran di dalam IKM. Mungkin dari nanti gambarannya akan ada bagaimana cara pembelajaran IKM di dalam materi chapter 1 yaitu Introduce Myself or Introduce Yourself. Dari
yourself nanti di sini untuk ya, untuk asesmennya itu nanti ada 3 asesmen, tapi di sini itu saya ambil satu saja, yaitu yang mendengarkan. Kalau semuanya saya masukkan untuk asesmen per asesmen, maka akan lama. Jujur saja untuk pembuatan ini sebenarnya saya juga belum paham, karena dulu waktu kuliah tidak ada kurikulum merdeka. Saya ikut sini itu dengan harapan saya bisa membuat, ternyata disuruh membuat sebelum bisa membuat. Nah itu kan modul ajar PJOK SMP fase D kelas 7. Nah, di sini ada alokasi waktunya yaitu 2 kali 40 menit atau 3 kali pertemuan dalam 1 minggu, yaitu biasanya 2 jam untuk praktek dan 1 jamnya untuk teori di dalam kelas. Nah, di sini ada kompetensi awal. Peserta didik telah dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan dan memahami variasi dan kombinasi pola gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam berbagai permainan inovasi sebagai potensi dan kreativitas yang dimiliki. Dan sebagai profil pelajar Pancasila yang dikembangkan pada fase D adalah mandiri dan gotong royong, dan ditunjukkan melalui fase pembelajaran gerak spesifik permainan inovasi melalui permainan bola basket. Nah, sedangkan yang saya paparkan atau saya presentasikan di sini yaitu teorinya permainan bola besar, yaitu dengan materi permainan bola basket. Sedangkan di materi permainan bola besar itu ada banyak materinya, contohnya bola basket, sepak bola, dan futsal, volley. Sedangkan yang dipaparkan di kelompok kami adalah bola basket. Nah, di sini ada target pembelajaran atau targetnya adalah yaitu peserta didik reguler atau tipikal, dan jumlah peserta didik di MTS 3 Gerabak yaitu maksimal atau rata-ratanya 38 peserta didik. Dan di sini ada ketersediaan materi dan materi ajar, alat dan bahan yang diperlukan. Nah, di sini ada media pembelajaran. Peserta didik sebagai model atau guru mempergerakkan aktivitas gerak spesifik melempar, menangkap, menggiring, dan menangkap bola permainan bola basket. Yang ketiga ada alat dan bahan pembelajaran. Ya, di sini alatnya ada alat dan bahan pembelajarannya adalah lapangan permainan bola basket, dan alhamdulillah di MTS 3 Gerabak ada lapangan bola basket. Terus ada bola basket atau bola sejenisnya, rintangan atau corong, dan D peluit, stopwatch, dan yang E lembar kerja. Nah, di sini ada pengaturan pembelajaran, pengaturan peserta didik individu, berpasangan, berkelompok, dan metodenya ada diskusi, demonstrasi, simulasi, dan resiprokal. Harusnya ada praktek di lapangan gitu. Terus menilai tercapaian tujuan pembelajaran, asesmen individu dan asesmen berpasangan. Asesmen yaitu pengetahuan, lisan dan tertulis, keterampilan praktik dan kinerja, sikap mandiri dan gotong royong, dan portofolio.